ngomong akal kembali mengudara dalam kurung MGD garis miring Gross TV kembali mengudara, dan ini dalam sejarah peliputan dan bincang santai Gross TV pertama kali bincang santai ba'da tahajud. Zikir itikaf. Kita lihat pukulnya sekitar pukul 2 pagi di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan di hadapan Gross TV ini narasumber yang beberapa kali dicoba dihubungi preskon aja, dan alhamdulillah ba'da itikaf beliau berkenan untuk diajak bincang-bincang santai aja Bang ya. Santai ya, yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dr. Haji Irfan Ardiansah SH LLM SPN versi Kongres luar biasa. Kenapa? Karena ada ketua umum lagi versi Kongres. Seperti rekan-rekan notaris se-Indonesia memahami, kondisi organisasi sedang tidak baik-baik saja, tidak sehat-sehat saja. Bukan terjadi dualisme di keorganisasi, tetapi dualisme di dalam kepengurusan. Nah, kita akan ajak ngobrol nih Bang Irfan. Bang Irfan, santai aja Bang. Santai. Kita santai. Ya. Bang, semenjak lepas Kongres luar biasa sampai hari ini, pagi ini, dari kacamata Bang Irfan, perjalanan organisasi ini kan ada 2 kepengurusan. Yang satu, ya anggota tahulah, versi Kongres Banten, yang satu versi Kongres luar biasa Bandung. Tanggapannya gimana Bang? Ya baik. Nyapa dulu dong. Boleh bangunin sahur sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Mahfud sama Pak Pramono yang telah mengikuti dan ikut beritikaf. Alhamdulillah mereka menjalankan itikaf dengan khusyuk sekali, dan mudah-mudahan limpahan rahmat di bulan yang mulia ini untuk mereka berdua dan untuk kita semua. Amin. Selamat beribadah pada rekan-rekan semua dalam yang bagi melaksanakan puasa maupun dalam kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, khususnya umat Islam, dan dalam menjalankan mencari maghfirahnya di bulan Ramadan ini. Amin. 10 terakhir. Amin. Di 10 terakhir. Di 10 terakhir jangan pernah kendor, kebut terus, kejar terus. Sama juga dengan IN, kejar terus, kebut terus. Betul. Baik, Om Mahfud. Jadi gini, Pak Prom juga segala macam. Dinamika ini terjadi kan tidak serta-merta. Ya kan, ada dasar semua segala macam, yang mana sebetulnya sih kuncinya silaturahmi dan konsolidasi dalam artian saling menahan diri untuk saling bersilaturahmi. Nah, kedaitan mengenai apapun yang terjadi semua segala macam, yang namanya organisasi kan tidak boleh diam, tidak boleh berhenti, baik itu dari tingkat daerah, wilayah maupun tingkat pusat, dan ini harus berjalan terus gitu. Karena untuk apa? Untuk kebutuhan anggota dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap ini. Nah, mengenai ada hal ini, memang di dalam aturan anggaran dasar kita tidak disebutkan ada dualisme itu gitu loh kan. Tapi proses ini saya yakinlah bahwa ini adalah menuju untuk satu kesatuan. Apa yang sedang dinamika ini yang dijalani dan sedang dalam proses gitu loh kan. Ya baik itu proses di dalam silaturahmi maupun proses hukum yang juga sedang berjalan. Itu yang sedang dijalankan, kalau tidak salah sudah fase yang keberapa ya, saya juga kurang paham. Nanti dari advokasi kita ataupun dari penasihat hukum kita juga akan melanjutkan menceritakan akan hal itu lebih detailnya lagi. Pak Mahfud juga sama Pak Pramono juga feel free aja kalau mau wawancara mereka semua segala macam, nggak ada masalah, bisa diatur nanti waktunya semua segala macam. Nah, jadi kembali lagi, organisasi tetap harus berjalan, tetap harus jangan sampai berhenti gitu loh kan. Nah, itu tidak boleh karena kita memberikan pelayanan baik itu terhadap anggota, baik itu terhadap masyarakat, baik itu kepada rekan-rekan yang belum menjadi notaris. Itu penting gitu loh, karena mereka membutuhkan itu, dan mereka itu dalam arti general ya, semua segala macam, bukan salah satu pihak ataupun juga. Itu sih Pak Mahfud. Perkembangan seperti itu. Iya. Tapi kan yang terjadi di lapangan ini kan
kesan yang terbentuk di anggota, saya kan alhamdulillah beberapa kali keliling ke daerah, itu seakan-akan dari dua kepengurusan ini berusaha untuk menyatakan gue loh yang sah, saya loh yang sah. Terlihat dari apa? Pembentukan pengurus wilayah. Nah, saya nggak masuk ke Jabar dulu nih, walaupun Jabar akhirnya kecolongan juga. Nanti saya akan tanya ke situ, ya kan? Pertama di Sulawesi. Jadi awalnya kan di Jawa Tengah. Itu sebelum terjadinya kongres maupun kongres luar biasa. Nah, kemudian kedua di Sulawesi dan seterusnya, dan terakhir di Jawa Barat. Nah, melihat fenomena ini dari mata Bang Ivan seperti apa nih? Seakan-akan ingin membentuk, oh gue ini 33 provinsi, gue ini 33 pengwil. Simpel aja Pak Mahfud. Kita kembali kepada aturan kita yang ada. Ya kan kita lihat di aturan itu mengenai siapa yang benar apa segala macam, yang benar itu bukan kita yang nentuin. Nanti kan ada anjang sananya di situ semua segala macamnya. Ya kalau misalnya segala macam itu ada yang benar, ya kita harus legowo, komit. Jangan mau menang nggak siap kalah, maunya menang terus gitu loh kan, atau mau akal-akalan segala macam nggak ada gitu, nggak ada. Ya tetap aja, ya istilahnya dalam artian saatnya pasti ada, ruangnya pasti ada, waktunya pasti ada gitu loh kan. Nah kepada yang mengenai apa yang tadi Pak Mahfud sampaikan gitu loh kan, ya hal itu memang sudah diatur belum di anggaran dasar kita pada saat itu, ya kan? Aturannya benar nggak yang dijalankan, sesuai tidak gitu kan? Kembali kepada penilaian masing-masing. Pak Mahfud bisa menilai masing-masing, anggota bisa menilai masing-masing, kita semua bisa menilai masing-masing mana yang sebenarnya dan mana yang seharusnya dan sebagaimana mestinya gitu untuk dijalankan itu gitu kan. Kalau Pak Mahfud bilang kepada saya, ya saya tidak merasa paling benar, ya kan, karena saya masih menjunjung kebersamaan. Rumah kita satu gitu kan, ya kan, hanya di dalamnya ada dua nakoda nih. Iya, dalamnya ada ini gitu kan, ada itu, ada ini gitu kan. Tapi ya sama-sama, yuk mari kita sama-sama istilahnya introspeksi lah, semua segala macamnya terhadap hal itu. Yang jelas organisasi harus jalan gitu loh kan. Nah kepada siapa semua segala macam toh sama-sama istilahnya masih dalam suatu proses yang mana itu proses yang satu begini, proses satu begini gitu loh. Ya nanti kita lihat gitu. Walau oke lah seperti itu Bang. Saya manggil Bang Bro aja ya, biar lebih enak lah, biar santai lah. Kalau panggil Bang Ketum kan enak juga sih. Oke Bang Ketum gini. Setelah KLB kan itu ada namanya konsolidasi. Ada ini komperwil. Nah, ada beberapa tempat yang tanpa terjadi komperwil dari kacamata Bang Ketum nih. Itu terjadi penunjukan salah satu di Jabar. Menyikapinya seperti apa nih? Kondisi ini kan rumah secara tempat wilayah kerja kan itu rumah Bang Ketum. Saya nggak pernah menganggap itu, nggak pernah tahu gitu kan. Jadi ya saya anggap apa yang udah kita kerjakan, ya kita berjalan dari apa yang udah kita kerjakan. Apa yang sudah kita komitmenkan, ya kita jangan berdasarkan apa yang kita komitmenkan gitu kan. Mengenai dinamika itu hal biasa.